Puantar iblis. Cukup. Ayo. Baik, terima kasih. Jadi saya ini mengalami pelecehan plus peneroran selama kurang lebih 10 tahun. Bisa lebih dari 10 tahun bahkan. Karena itu teman saya sendiri, berawal dari teman saya sendiri di SMP. Terus yang saya awalnya niat baik, karena saya kan karakternya ekstrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2000 sekitar 14, 15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu nggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Mbak, selama 10 tahun itu, Mbak, pelecehannya seperti apa? bentuknya. Bentuk terornya itu saya sampai detik ini dari 2016 sampai 2024 sudah dibikinkan akun 440 akun di Twitter itu. Kemudian belum lagi di Instagram, saya harus kehilangan banyak sekali Instagram saya, dan Instagram saya aja baru 2022 kalau nggak salah itu. Terus nggak hanya pembuatan akun, isi akunnya juga itu hal yang pelecehan seksual verbal maupun juga ada fotonya juga yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Selama itu pengancaman ada laporan nggak? Pengancaman juga ada. Pengancamannya itu berbentuk ketika saya mendekat, ada yang dekat dengan, maksudnya ada cowok yang dekat sama saya, itu dibilang semua cowok-cowok tersebut akan dibunuh oleh dia itu gitu. Dan itu yang paling parah sih menurut saya. Mbak, ini kan sudah 10 tahun, Mbak. Selama rentang 10 tahun. Selain Mbak sendiri yang mendapat intimidasi itu, apakah ada pihak keluarga yang lain juga mendapatkan intimidasi yang sama? Khusus saya aja sih kalau itu intimidasi, karena dia memang obses sama saya. Dan dia juga mengakui kalau dia suka, cinta, obses sama saya. Kadang dia tuh bisa dibilang kadang jujur, kadang denial gitu. Jadi susah. Posesif gitu ya, Mbak? Posesif ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi posesifnya dia tuh mengarah ke intimidasi, kalau siapapun cowok yang dekat sama saya itu akan dibunuh, bilangnya seperti itu. Selama rentang 10 tahun itu sudah pernah laporan tidak? Belum pernah. Dan ini kali pertama. Alasannya kenapa? Karena saya kan anak yatim. Jadi saya dan almarhum ayah saya adalah nahkoda buat saya. Jadi saya nggak tahu arahnya kemana, kalau katakanlah kalau secara fisik tuh lapor kemana, prosesnya gimana, ataupun ada bimbingan maksudnya secara mental, terus nasihatin saya lah sebagai anak atau bagaimanapun tuh saya nggak ada gitu. Sedangkan ibu saya perempuan, justru saya yang harus melindungi beliau gitu. Terus saya sudah curhat sama ibu saya, sama teman-teman saya, maksudnya sahabat saya, itu bilangnya sabar nih, dibiarin aja, nanti mungkin setahun 2 tahun buyar. Maksudnya dia nggak ganggu lagi, enggak, sampai 2024 seperti ini. Mbak, gangguan itu selain lewat media sosial, pernah datang ke rumah juga nggak? Pernah. Jadi yang paling terburuk dari semua rentang waktu itu 2018. Jadi 2018 tuh dia pernah ngelempar jam tangan mati sama ada surat cinta. Saya bakar di jam 6 pagi karena dia ngirimin itu. Yang kedua, dia pernah di jam 1 pagi hanya berdiri sampai di jam 3 sampai jam 4 subuh gitu. Yang ketiga, dia itu akan OTW ke rumah saya, tapi saya cegah di masjid, di depan masjid dekat rumah saya gitu. Dia, kenapa kok saya semua bisa tahu? Karena dia sebelum datang ke rumah saya itu selalu nge-tweet kayak, nih mas, aku mau OTW ke rumah kamu ya gitu. Cantik, kamu di rumah kan, kayak gitu. Inisialnya pelaku siapa? A. Warga Surabaya ya? Warga Surabaya. Oke. Mbak, dispesifikkan 2016 itu jenengan masih SD, SMP atau? Ya, yang mulai ngancam itu SMA. Oh, sorry, bukan SMA. Pokoknya dari support pacar saya juga gitu. Dan di sisi lain ada yang sampai telepon juga di WA teman-teman dekat saya gitu, kayak ayo gitu.